Perencanaan dan pengembangan kurikulum adalah perbuatan kompleks yang menyangkut berbagai jenis keputusan yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai, materi pelajaran yang terukur, waktu yang disediakan, media pendidikan yang diperlukan, kompetensi guru yang diperlukan, dan sarana belajar yang mendukung. Perencanaan pembelajaran adalah pedoman operasional pelaksanaan pembelajaran yang secara teknis dalam proses pembuatannya selalu merujuk pada kurikulum yang berlaku. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari kurikulum. Perencanaan pembelajaran yang telah dibuat kemudian diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar dan hasil dari pembelajaran tersebut adalah dalam bentuk perubahan perilaku pada siswa. Adapun batasan pengembangan kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dikembangkan dan dinilai secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana kurikulum akan berjalan. Seorang manajer dituntut untuk memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi dalam merencanakan kurikulum baik secara menyeluruh maupun secara rinci karena perencanaan kurikulum memiliki multifungsi diantaranya. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau alat manajemen, yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber belajar, media, bahan ajar, jenjang pendidikan, biaya dan sarana yang diperlukan serta sistem kontrol dan evaluasi untuk mencapai tujuan manajemen yang telah dirancang sebelumnya. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai alat atau penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi. Oleh karenanya perumusan kurikulum perlu memuat informasi kebijakan yang relevan antara seni kepemimpinan dan pengetahuan yang telah dimiliki. Perencanaan kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil optimal. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada murid-murid. Organisasi kurikulum ini sangat erat kaitannya dengan pencapaian tujuan pendidikan, karena kurikulum memuat aturan-aturan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Suryo Sobroto, pola pengorganisasian kurikulum ada 3 macam, yaitu 1. Separated Subject Curriculum. Kurikulum model ini menyajikan segala bahan pelajaran dalam berbagai macam mata pelajaran yang terpisah-pisah satu sama lain seakan-akan ada batas pemisah antara mata pelajaran yang satu sama lain, antara suatu kelas dengan kelas lain. 2. Korelatif kurikulum. Pada dasarnya organisasi kurikulum ini menghendaki agar mata pelajaran satu sama lain ada hubungan bersangkut paut, walaupun mungkin batas-batas yang satu dengan yang lain, masih dipertahankan. 3. Integrated Kurikulum. Kurikulum ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Maka dalam mendiskusikan dan mengkoordinasikan proses diperlukan model-model dalam penyajiannya berdasarkan asumsi-asumsi rasionalitas tentang pemrosesan informasi atau data secara cermat. Adapun model-model dalam perencanaan kurikulum yang disebutkan oleh Umar Hamalik, adalah sebagai berikut. Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Menitikberatkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan. Namun model ini cenderung mengabaikan masalah-masalah dalam lingkungan tugas. Model ini dapat diterapkan pada semua tingkat pembuatan keputusan namun lebih cocok digunakan untuk sistem pendidikan yang sentralistik yang menitikberatkan pada sistem perencanaan pusat di mana kurikulum dianggap sebagai suatu alat untuk mengembangkan atau mencapai tujuan di bidang sosial ekonomi. Model interaktif rasional, The Rational Interactive Model, memandang rasional sebagai tuntutan kesepakatan antara pendapat-pendapat yang berbeda, yang tidak mengikuti urutan logik. Model ini seringkali dinamakan model situasional. Asumsi rasionalitasnya, menekankan pada respons fleksibel kurikulum yang tidak memuaskan dan inisiatif pada tingkat sekolahan atau tingkat lokal.
Implementasi rencana merupakan fase krusial dalam pengembangan kurikulum, di mana diperlukan saling beradaptasi antara perencana dan pengguna kurikulum. The Disciplines Model. Perencanaan ini menitik beratkan pada guru-guru. Mereka yang merencanakan kurikulum berdasarkan pertimbangan sistematik tentang relevansi pengetahuan filosofis, sosiologi dan psikologi. Non-planning model. Non-planning model merupakan suatu model berdasarkan pertimbangan-pertimbangan intuitif guru-guru di dalam ruang kelas sebagai bentuk pembuatan keputusan. Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum yang diuraikan oleh Nana Chaudhry, 2009 adalah sebagai berikut. Prinsip relevansi, artinya kesesuaian antara komponen tujuan, isi pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi kurikulum, dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik dalam pemenuhan tenaga kerja maupun warga masyarakat yang diidealkan. Prinsip fleksibilitas, kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan siswa untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang dengan berbagai latar belakang dan kemampuan yang berbeda. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang solid yang dalam hal pelaksanaannya memungkinkan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang siswa. Prinsip kontinuitas. Perkembangan dan proses belajar siswa berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau terhenti. Oleh karenanya pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang pendidikan lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan serempak bersama-sama. Perlu komunikasi dan kerjasama antara para pengembang kurikulum tingkat SD dengan SMPT, SMTA dan perguruan tinggi. Prinsip praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. Betapapun bagusnya kurikulum bila menuntut keahlian dan peralatan serta biaya yang mahal maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum itu harus mudah, sederhana, dan murah tetapi keberhasilannya tetap harus diperhatikan baik secara kualitas maupun kuantitas. Keberhasilan kurikulum akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pendidikan. Demikianlah ulasan singkat mengenai materi ini. Semua pembelajar diharapkan mendalami materi ini dalam handout atau sumber belajar lain, agar memperkaya pemahaman mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.